Sesungguhnya orang itu takut bukan karena khotbahnya, karena nggak cocok dengan apa yang menjadi kesukaannya. Kalau dia suka, dia akan mengatakan aku dapat berkat. Masih ingat gak nih Jonathan sama Sobat Baterai Day ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya minggu lalu ya, kita bicara tentang khotbah berkat. Khotbah berkat itu awal bulan, Tan. Awal bulan ya? Awal bulan. Wih, nggak kerasa juga ya. Terus ada yang berkomentar, khotbah berkat itu kan nyenengin ya. Nyenengin. Apalagi bikin semangat, gitu ya. Ada satu khotbah lagi, Pak. Khotbah yang nyeremin. Ini kayaknya kesukaan Nathan nih. Hah? Kesukaan Nathan nih. Iya sih, semua khotbah saya suka. Khotbah akhir zaman. Khotbah akhir zaman. Wah, itu. Nggak tahu kenapa ya, saya itu pas lihat di live streaming ya cuy ya. Pas ibadah kenaikan. Itu kan tentang banyak yang memberikan pesan Tuhan itu naik untuk mempersiapkan tempat buat kita. Itu menyinggung juga nih, mesti masuk juga ke sisi hal-hal apa yang perlu kita persiapkan nanti di akhir zaman itu seperti apa gitu loh. Maka dari itu kita mau tanyakan ke Anda juga pertanyaan buat Sobat Baterai Day nih, Sobat Baterai Day. Khotbah akhir zaman itu kok nakut-nakutin ya kesannya. Ada yang berpikir seperti itu nggak nih Sobat Rida? Khotbah akhir zaman itu kok nakut-nakutin? Nah, kita mau luruskan nih sama salah satu hamba Tuhan juga. Sudah dosen, hamba Tuhan gitu ya. Terus pertanyaan yang saya tanyakan selama ini tuh mesti bisa dijawab dengan mudah gitu kan? Dengan jelas lebih tepatnya. Kita mau sapa dulu narasumber yang sudah bergabung di hari ini, Pastor Juanda. Shalom Pastor Juanda. Halo. Halo, apa kabar Sobat Baterai Yuda? Kabar baik. Double tan. Iya, double tan. Terima kasih sudah sambung di Baterai Yuda FM, Pastor Juanda. Gimana kabarnya? Baik, Pastor. Puji Tuhan, Pastor. Baik. Puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Pastor, hari ini kita bicara tentang khotbah akhir zaman. Kok nakut-nakutin jemaat? Ini saya diam aja nih, makanya nih, saya diam aja. Saya takut. Bapak takut ya? Saya takut nih. Tapi emang bener ya, Pastor ya. Memang nggak tahu ya. Banyak mungkin Pastor juga. Kadang-kadang kita perlu bedain zaman akhir dan akhir zaman. Zaman akhir dan akhir zaman. Oke. Iya, itu ada dua perbedaan. Oke. Kayak gimana tuh, Pastor? Dulu itu sebelum Yesus lahir, maka Allah berbicara melalui para nabi, para rasul. Kemudian ketika ada Yesus melalui anaknya. Nah, zaman akhir itu mulai saat itu sampai seterusnya. Tapi akhir zaman itu bisa dimaknai tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di penghujung, tapi nggak tahu kapan. Begitu. Banyak orang sih suka nafsir sebentar lagi, besok. Nanti itulah ilmu cocokilogi. Cocokilogi. Jadi dicocok-cocokin begitu loh. Nanti ada kasus pandemi ini dicocokin. Nanti ada apa yang loncat tuh tomcat loncat dicocokin. Nanti ada si itu apa bulan warna merah dicocokin. Tapi ya saya nggak marah juga, timbang nggak ada yang dikhotbahin kali ya. Itu dua hal beda. Berarti memang akhir zaman dan zaman akhir itu dua hal yang berbeda ya. Tapi benar nggak Pastor kalau misalnya banyak sekali jemaat juga yang berpendapat, waduh kalau khotbah akhir zaman itu nakut-nakutin, Pastor, nggak bikin damai. Benar nggak sih Pastor seperti itu? Loh, sesungguhnya orang itu takut bukan karena khotbahnya. Karena nggak cocok dengan apa yang menjadi kesukaannya. Kalau dia suka, dia akan mengatakan aku dapat berkat. Saya kasih contoh ya. Ketika ada khotbah, coba kalau nggak percaya, bikin itu apa namanya kalau yang eksperimen itu loh, yang kadang-kadang di pinggir jalan itu loh, bikin eksperimen apa. Nah pada waktu kita mau lihat jemaat, kasih khotbah yang sama, dengan mood yang beda, hasilnya bisa beda. Yang satu dalam tekanan memikirkan utang piutang, yang satu dapat berkat. Lalu khotbahnya sama, hasilnya beda. Bukan salah khotbahnya, tapi salah di sini. Nah pada waktu di sininya tidak bisa memfilter, maka yang baik jadi tidak baik. Kadang-kadang yang tidak baik jadi baik. Saya kasih contoh ya.
Seringkali orang dengar khotbah itu suka begini. Waduh, sayang suamiku nggak ada. Sayang suamimu nggak ada. Sayang anakmu nggak ada. Sayang dia nggak ada. Khotbahnya cocok untuk dia. Berarti dia memakai khotbah untuk ngantemin orang lain. Untuk mukul orang lain. Jadi khotbah itu tidak bermanfaat bagi dia supaya menghajar orang lain. Nah, orang yang kena serangan itu tadilah, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi dia, perkiraan dia, maka dia sudah memikirkan macam-macam. Wih, nanti jadi apa ya? Ini ngancam-ngancam, hidup sudah susah. Gimana aku bisa hidup? Terus ditakut-takutin. Nah, itu kan tafsiran dia sendiri. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada pula khotbah yang memang nakut-nakutin. Kenapa? Karena bisnis paling enak adalah bisnis nakut-nakutin. Orang itu kalau takut, dia akan gampang dikendalikan. Selain untuk membuat dia digerakkan atau diubah hidupnya, tapi bisa kita arahkan sesuai dengan kemauan yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Coba perhatikan itu, ajaran-ajaran sesat, yang suka berkata Yesus mau datang, Yesus mau datang. Semua intinya kan intimidasi toh. Semuanya nekan kan. Ketika ditekan nggak masuk pikiran toh. Makanya jangan ambil keputusan. Ini dalam teori komunikasi. Jangan ambil keputusan kalau tidak ada dua hal ini. Yang pertama adalah kurang informasi. Baik. Kalau kurang informasi, jangan terlalu cepat ambil keputusan. Tapi yang kedua, emosi tidak stabil. Jangan ambil keputusan. Saya kasih contoh. Mungkin koko-koko ini pacaran kan. Nah, kemudian dapat kabar bahwa pacarnya dibonceng sama orang lain. Infonya kurang lengkap. Kedua, mungkin pada waktu itu sedang dimarahin bos. Lalu ketemu sama dia, bisa pecah, putus. Nah, tetapi kalau info lengkap, kemudian dia sedang menikmati hidupnya, mungkin rezekinya banyak. Tadi sama siapa? Kenapa bisa begitu? Bisa beda loh responnya dari orang tersebut. Begitu kira-kira. Baik. Berarti ada dua faktor sebenarnya ya. Kitanya jemaat yang masih belum siap. Waduh, ternyata khotbah akhir zaman itu selalu identik dengan nakut-nakutin gitu ya. Atau mungkin juga di sisi satunya nggak baca ininya, wahyu. Iya benar, nggak jelas itu. Nggak jelas, nggak paham, terus membayangkan yang aneh-aneh itu kan bisa juga. Atau tadi juga sengaja nakut-nakutin. Kita masih bicara ya bersama. Paling enak itu. Iya, luar biasa. Pokoknya nakut-nakut itu paling enak. Kalau kamu nggak lakukan ini sakit nanti. Kalau kamu nggak gini, kamu gini. Waktu langsung ketakutan. Oke. Seperti itu. Kita masih bicara bersama Pastor Juanda, Sobat Raida. Bicara tentang khotbah akhir zaman, kok nakut-nakutin gitu ya. Pernah ngerasain gak nih Sobat Raida? Maka dari itu kita bahas hari ini ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pastor Juanda. Bagaimana dengan jemaat yang anti nih? Anti dengan khotbah akhir zaman, khotbah berkat gitu kan. Nah, pilih-pilih. Kalau sekarang apalagi online kan Ju. Kalau khotbah akhir zaman di skip. Saya nggak mau deh. Ganti gereja lain. Gimana Pastor seperti itu? Betul. Makanya judulnya jangan ditulis akhir zaman. Awal berkat, tapi isinya akhir zaman. Jadi gini ya, Pastor ya, berkat akhir zaman. Akhir zaman itu berkat. Aduh. Iya. Atau bisnis paling sukses di akhir zaman. Orang pada ikut semua itu. Nah, dari situlah seringkali kita mindsetnya ini, kenapa takut akhir zaman? Tentu persoalan kerohanian. Ada dua kemungkinan orang itu takut. Yang pertama, dia nggak punya Yesus. Baik. Karena khotbah itu semua adalah khotbah akhir zaman. Karena apa? Karena menolong orang itu persiapan untuk mati kan. Nah, betul. Ngomong kematian kan takut kalau kita toh. Jangankan akhir zaman. Coba di gereja itu khotbahnya kematian. Jangan ngomong kematian. Nanti mati beneran. Belum tentu loh.
contoh ya, saya bilang ke otak saya, pinter. Ya nggak pinter. Kan hari ini banyak yang seperti itu toh. Jangan ngomong nanti kejadian. Saya bilang kaya. Nggak juga tuh. Oke. Nah, artinya adalah yang pertama yang jadi masalah ketika seseorang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia kedepannya akan penuh ketakutan. Baik. Kenapa? Karena dia tidak ada pegangan. Tapi yang kedua, orang ketakutan itu karena fondasi yang gak bagus. Dia sudah punya Yesus, tapi kumpulnya pecundang. Dia sudah punya Yesus, tapi tidak suka ibadah. Dia punya Yesus, tidak kumpul dengan orang yang suka memberikan semangat. Akhirnya apa? Pada waktu menghadapi persoalan, yang kecil dijadikan besar. Yang besar malah dihancurin. Nah, kalau biasa kumpul seperti itu, dia akan ketakutan luar biasa. Saya kasih contoh ya. Saya ini kan 10 tahunan wartawan. Maka salah satu tugas saya dulu, kalau tidak ada berita, harus ngarang berita. Dan ngarang beritanya itu harus yang populer. Yang mencengkeram begitu loh. Mungkin juga judulnya aja yang begitu luar biasa. Apa itu clickbait ya? Clickbait. Betul. Ya, clickbait. Itu yang dibuat sedemikian rupa, tapi isinya nggak seperti itu. Nah, itu yang pertama. Tetapi persoalan yang kedua adalah karena manusia itu lebih suka terima yang enak daripada yang nggak enak. Itu dia. Maka itu dia nggak pernah dipersiapkan dari khotbah di awal. Saya kasih contoh ya. Hari ini ada orang berkata begini, janganlah khotbah tentang keselamatan, penebusan, pengampunan, bosen. Lalu saya mau tanya, kenapa kok tiap hari makan daging? Dagingnya itu terus, ikannya itu terus, kemudian daging, ikan, ayamnya itu terus. Kok nggak bosen-bosen? Enak. Enak, iya. Nah, demikian pula dengan ketika khotbah sudah tidak fokus bawa orang ke Yesus, dia ketakutan. Kenapa? Dia seorang diri, tidak punya penolong. Roh Kudus kan dicurahkan itu untuk menolong, tapi dia tidak rasa pertolongannya. Roh Kudus dicurahkan jadi penghibur, tapi tidak terasa dia sedang dihibur. Maka jangan kaget kalau dia penuh dengan ketakutan. Begitu kira-kira. Kira-kira seperti itu ya. Jangan anti sama khotbah-khotbah tertentu deh Sobat Rida ya kan. Kalau memang itu hal yang benar, Alkitabiah datang dari orang yang juga ngajarinya tepat, ya harus kita terima sebagai nutrisi yang baik. Masa ya ayam terus misalnya ya, daging terus gitu kan ya. Walaupun enak tapi kan ya lama-lama bosen. Diabetes nanti. Diabetes kolesterol nanti ya. Katanya kolesterol rohani. Wah itu makanya. Kita masih bicara bersama Pastor Juanda Sobat Rida. Tapi tadi saya menarik deh pembahasannya Pastor, kalau misalnya kenapa orang takut karena kurang informasi gitu ya. Harus gali informasi lebih dalam lagi. Tapi gimana kalau kondisinya terlalu banyak informasi? Kan berarti gini Pastor, ada juga kejadian di mana sudah terlalu banyak informasi, tafsirannya beda-beda. Ntar ada yang bilang Tuhan datang berapa kali, pengangkatannya berapa kali, sekali ada yang 2 kali, ada yang berapa kali gitu kan. Nah itu makin bikin kita bingung loh Pastor. Udah nggak kurang informasi, malah kebanyakan, malah over banget. Nah kalau seperti itu bagaimana menyikapinya Pastor? Ya memang dalam dunia teologi itu semua orang melakukan pendekatan kepada Alkitab. Kalau dia sampai tahu semua, dia jadi Tuhan. Semuanya pendekatan. Betul. Jadi kalau seseorang di sinode tertentu, gereja tertentu, dia memiliki keyakinan tentang akhir zaman seperti apa, ikuti aja. Tapi kuncinya satu, seperti yang saya katakan di atas. Orang itu harus sudah punya Yesus. Baik. Akhir zamannya seperti apapun, kalau dia punya Yesus, ketika Yesus datang, dia jumpa. Kalau dia nggak punya Yesus, lalu dia pandai sekali bicara tentang akhir zaman, lalu Yesus datang, dia nggak jumpa. Setuju. Ngapain kita ngotot, terus berjuang keras, memikirkan sesuatu yang futuristik ke depan, tetapi lupa dirinya sudah memiliki jaminan menikmati atau tidak.
Iya. Penting. Kalau dia nggak menikmati, dia bermasalah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, karena ada pertanyaan, kedatangannya bagaimana? Yang pasti, semua orang itu percaya Yesus akan datang. Yes. Nah, kemudian Yesus yang akan datang di kemudian hari itu, ada dua jenis yang dipikirkan oleh orang. Yang pertama, itu datang, langsung selesai kehidupan. Tapi yang kedua, datang, masih ada peristiwa-peristiwa. Baik. Intinya cuma dua. Datang, selesai, atau datang, ada peristiwa-peristiwa. Oke. Kalau datang, selesai, ya sudah, nggak usah rame-rame kita kan. Yang sudah datang, ya sudah. Yang percaya begitu, ya silakan. Seperti itu. Yang penting punya Yesus dulu. Udah lahir baru dulu. Bukan beragama Kristen. Kalau orang beragama Kristen, belum tentu dia seorang Kristen. Tapi dia seorang Kristen, di Indonesia, pasti beragama Kristen. Jadi lahir barunya yang penting. Nah, kalau dia nggak percaya tentang peristiwa-peristiwa, ya nggak masalah kan. Yang penting nanti kita ketemu Yesus. Nah, sekarang yang suka peristiwa-peristiwa, itu paling tidak juga bisalah dibagi. Contoh ya, susah membaginya. Ada yang berkata, dia akan diangkat sebelum masa sengsara. Ada yang berkata, dia diangkat di tengah-tengah masa sengsara. 3,5. Kalau yang seperti ini, saya suka guyonan. Saya suka berkata begini, hidup saya sudah sengsara, ngapain masuk sengsara lagi? Ya kalau mau ya enggak apa-apa, saya enggak ngelarang juga sih. Silakan itu hal asli kok. Saya sudah sengsara. Tapi apalagi yang percaya bahwa dia akan diangkat setelah masa sengsara baru diangkat. Wah, 3,5 tahun itu sudah sengsara loh. Apalagi tambah 7 tahun. Ya mendingan saya di awal lah gitu kan. Nah kalau orang suka di tengah, saya nggak masalah kok. Tapi ingat punya Yesus dulu. Mau di belakang, silakan. Punya Yesus dulu. Tetapi intinya adalah, kalau kita sudah menghadapi penderitaan hari ini, tekanan-tekanan, lihat ada perang, aja intimidasi luar biasa, masa kepingin ambil di tengah-tengah? Nah itu satu persoalan. Persoalan kedua adalah, kalau yang di awal itu ngitungnya lebih gampang. Yesus datang, langsung 7 tahun. Sengsara kan? Betul. Tapi kalau di tengah-tengah, kapan awalnya ini? Setuju. Lalu ngomong-ngomong, ini sudah 3,5 tahun. Ya ampun, 3,5-nya udah kelewatan toh. Nah, tambah repot toh. Betul. Begitu kan? Betul. Tapi yang ketiga, kalau dia mau yang di akhir, ini awalnya tambah bingung dia. Jauh lagi. Loh, ini sudah akhir. Iya. Telat loh. Iya. Makanya penyesalan itu kan pasti di akhir toh. Betul. Kalau di awal kan pendaftaran kan. Betul Pak, setuju. Daftartan, kuliahtan. Tapi ada juga yang maunya spasial namanya itu. Sedikit-sedikit diangkat, sedikit-sedikit diangkat. Nggak usah dilupakan aja lah. Yang ingat aja, pokoknya punya Yesus. Kalau Anda percaya Yesus, pasti akan berjumpa dengan Yesus. Tetapi kalau yang suka peristiwa-peristiwa, saya lebih suka, ya semua tafsiran, saya lebih suka di awal. Karena saya sudah susah. Masa mau susah lagi? Kalau mau ya silakan lah, saya nggak apa-apa. Nah, ketika Yesus sudah ketemu kita, kita akan diangkat, ikut pesta anak domba. Di dunia ada masa sengsara yang 7 tahun tadi. Lalu di atas ada pesta anak domba. Di ujung 7 tahun turun. Kita memerintah bersama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Bagi yang percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu betul ada. Tapi yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Yang penting punya Yesus dulu deh. Kenapa? Karena kita sama-sama melakukan pendekatan. Daripada kita bertengkar, lalu kita nggak bisa menikmati Yesus, lebih baik kau menikmati Yesus. Persoalan ini adalah persoalan bagaimana orang
menafsirkan kitab Wahyu. Itu dia. Baik, ini penting ya, Jo ya. Kadang-kadang kan banyak kita yang wah sampai berdebat, sampai nanti compare video ini sama video ini gitu ya. Tapi lupa poin pentingnya. Percaya sama Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan hidup. Yesus, jangan lupa Yesusnya. Betul. Iya, Tuhan Yesus. Setuju. Yesusnya, Nah, ini poin penting nih Sobat Tridaya. Jadi jangan bingung, jangan malah nanti banyak tafsiran ini. Bingung Pak, aku bingung, makin takut. Tapi sudahkah kita percaya sama Tuhan Yesus? Ini penting sekali. Itu poinnya. Ya, luar biasa. Kita masih bicara bersama Pastor Juanda ya, Sobat Tridaya. Bicara tentang khotbah akhir zaman kok nakut-nakutin? Harusnya enggak ya. Berarti kalau sudah kita dengerin obrolan kita selama kurang lebih 20 menit ini ya, Jo ya. Nah, bagian terakhir nih, Pastor Juanda. Kesimpulan, Pastor, dari topik kita hari ini. Mungkin Pastor Juanda bisa kasih kesimpulan. Silakan. Sering orang berpikir itu akhir zaman nakut-nakuti karena dia tidak pernah kangen sama Tuhan Yesus. Baik. Dia lebih cinta dunianya. Makanya hari ini kenapa banyak orang suka doa pun dititipkan sama orang sehingga ada maklar doa. Waduh, calo ya. Calo. Itu dia. Saya nggak ngelarang loh, orang didoakan, nggak ngelarang. Cuma dikit-dikit tolong dong. Dia share itu, doakan. Kenapa nggak ngomong sendiri? Kan kita mau ketemu sama dia toh. Kita mau jumpa sama dia. Kalau kita mau jumpa sama dia, tentu saja persiapkan mulai saat ini. Jadi ketika Yesus datang, sesungguhnya khotbah akhir zaman itu khotbah yang sukacita. Makanya orang kalau suka menantikan kedatangan Yesus, itu dia punya mahkota. Tapi bukan menunggu kedatangan Yesus karena dia utangnya banyak ya. Kan karena ditinggal pacar, ditinggal pasangan hidup, bukan. Tapi dia kangen sama Yesus loh. Sekarang saya ilustrasi penutup. Siapa yang kita merantau, kalau Anda merantau, kemudian ada kerinduan pulang enggak? Pasti. Kalau nggak ada kerinduan pulang, biasanya di kampung halaman ada utang atau ada masalah. Tapi kalau enggak, dia rindu pulang kan? Pasti. Maka dari itu, khotbah akhir zaman sesungguhnya adalah sukacita yang terselubung. Karena kita akan mendapatkannya ketika bertemu muka dengan Yesus. Puji Tuhan. Seperti luar itu biasa. Ya. Ini penjelasan yang tuntas, harusnya jelas juga. Semoga kita bisa menyikapi segala jenis khotbah dengan bijak seperti itu ya. Dan ini nutrisi. Ada yang kadang-kadang minggu ini makan daging, besok makan sayur, besok makan. Dan ini bikin kita sehat. Rohani kita sehat. Betul. Dan ini adalah akhir perjumpaan kita bersama Pastor Juanda. Narasumber kami juga punya Instagram loh, Sobat Tridaya. Ini salah satu pastor dengan sosial media yang lengkap. Katanya punya TikTok ya Tanya? Ya, ini baru dibangun ya Pastor, betul ya? Baru on the way ya. Masih berjuang. Tapi saya salut ya. Jadi benar-benar dibangun gitu loh Pak. Jadi setiap hari, ayo Pak Pastor Juanda pernah cerita, saya ajak semua untuk subscribe, untuk follow gitu ya. Itu benar-benar step by step, pelan-pelan bisa semakin besar, luar biasa. Kalau Instagram juga ada ya Sobat Tridaya, silakan di follow di @salamhatigembira. Salam Hati Gembira. Gampang ya, Salam Hati Gembira. Wah. YouTube-nya siapa? Ya. YouTube-nya Pastor Juanda ada di Salam Hati Gembira. Saya sama juga ya. Salam Hati Gembira semua. Facebook juga Salam Hati Gembira. Mantap, Salam Hati Gembira. Jadi motivasinya supaya kita ini punya hati yang gembira. Makanya salamnya Salam Hati Gembira. Salam Hati Gembira. Gitu. Pastor Juanda. Pasti fallback ya. Pasti fallback. Siap. Jangan lupa di subscribe dan di follow ya. Thank you banget Pastor Juanda sudah bergabung di hari ini. Kita pengen banget, rindu banget di kemudian hari, di hari-hari selanjutnya kita bisa ngobrol juga dengan Pastor Juanda ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat selalu buat Pastor Juanda sekeluarga, pelayanannya juga makin luar biasa. Sebagai dosennya semakin luar biasa. Yes. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pastor. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.